Aku nggak pernah kepikiran kalau perjalanan ini bakal berubah jadi pengalaman paling buruk dalam hidupku. Waktu itu, semuanya terasa biasa saja. Libur semester baru aja dimulai. Aku, Dina, Bagas, Vina, Sella, dan Indra sepakat buat naik ke Gunung Ciremai. Rencana ini sebenarnya udah kami omongin dari lama, cuma baru sekarang keturutan. Kebetulan aku juga lagi semangat dokumentasiin pendakian ini buat portofolio pribadi. Kami pilih jalur Apui, jalur yang katanya paling ramah buat pendaki pemula. Dari awal, aku udah niat memotretin semua perjalanan, dari base camp sampai puncak. Dina dukung banget waktu itu. Aku sempat mikir, mungkin ini bakal jadi momen spesial buat hubungan kami berdua. Kami berangkat dari Jakarta subuh-subuh, naik mobil sewaan. Sepanjang perjalanan, suasananya seru. Sela cerewet kayak biasa, Bagas banyak bercanda, Indra sibuk ngecek perlengkapan, dan Vina, Vina lebih banyak diam. Aku nggak terlalu memperhatikan waktu itu. Aku kira dia lagi ngantuk. Tapi, pas kami berhenti di rest area buat sarapan, Vina sempat ngomong sesuatu yang aneh ke aku. Ren, kamu ngerasa nggak sih kayak perjalanan ini berat? Suaranya kecil, kayak setengah ragu. Aku ketawa kecil waktu itu, nganggep dia bercanda. Namanya juga naik gunung, Vin. Pasti berat lah, jawabku. Dia cuma senyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang aneh, kayak takut. Aku nggak mikirin lebih jauh. Sampai di base camp Apui, suasana berubah sedikit. Udara dingin banget, khas kaki gunung. Di dinding base camp, ada banyak tulisan peringatan. Dilarang merusak, berbicara kotor, melakukan hubungan tak pantas di gunung. Biasa, aku pikir, semua gunung juga punya aturan begitu. Waktu ngurus simaksi, izin pendakian, Indra sempat ngobrol sama salah satu petugas base camp. Pak tua itu sempat berpesan, Ciremai itu ibu. Banyak yang sudah dikasih rezeki, tapi jangan bawa niat kotor ke atas. Nggak semua bisa pulang utuh kalau nggak sopan. Aku dan Bagas saling lirik, nahan ketawa. Tapi Vina kelihatan makin kaku mukanya. Sela malah nyeletuk, aduh pak, kami orang kota, mana ngerti mistis-mistisan. Pak tua itu nggak marah, dia cuma senyum kecil, tapi senyumannya aneh. Kayak tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Sore itu, kami mulai trekking dari pos 1. Langit cerah, udara segar. Aku sibuk motret, kadang-kadang iseng candit teman-temanku. Dina sering jalan di sampingku, sesekali menggandeng tanganku. Aku ingat banget, waktu itu aku sempat motret Dina tersenyum di bawah pohon besar. Kalau aku tahu senyum itu bukan buatku, mungkin aku nggak akan pernah foto dia hari itu. Pendakian dari pos 1 awalnya terasa ringan. Jalur tanah padat, vegetasi rapat di kiri kanan. Udara sejuk, kami masih semangat, bercanda di sepanjang jalan. Indra, yang paling berpengalaman, jalan paling depan, bawa kompas dan peta kecil di tangannya. Aku dan Dina jalan beriringan di tengah. Sela, Bagas, dan Vina bergantian di belakang kami. Setelah 2 jam jalan santai, kami sampai di pos 2. Ada pelang kayu kecil bertuliskan, pos 2 Tegal Pasang. Kami berhenti sejenak, buka bekal, minum, sambil menikmati semilir angin. Aku sibuk motret, mengabadikan suasana. Tiba-tiba, aku sadar Vina duduk agak menjauh dari kami, membelakangi jalur. Aku hampiri dia, iseng bertanya, "Capek, Vin?" Dia nggak langsung jawab. Tangannya memeluk lutut, matanya kosong menatap ke arah hutan. "Ren, kamu lihat nggak barusan ada yang lewat?" Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menoleh, mencari-cari. Nggak ada siapa-siapa. "Nggak ada apa-apa, Vin. Mungkin bayangan pohon," jawabku sambil berusaha santai.
Dia mengangguk, tapi jelas wajahnya tetap tegang. Ada hawa aneh sore itu, tapi aku terlalu naif untuk mengakuinya. Perjalanan lanjut. Memasuki pos 3, langit mulai redup. Matahari sembunyi di balik pucuk-pucuk pohon besar. Angin terasa lebih dingin, dan suara hutan, serangga, burung, pelan-pelan menghilang. Indra menginstruksikan kami untuk lebih rapat. Awas, jangan misah. Di sini banyak persimpangan kecil, katanya. Nadanya serius, beda dari biasanya. Saat mendekati pos 4, keanehan pertama terjadi. Aku, yang jalan di urutan ketiga, tiba-tiba merasa langkahku berat. Bukan sekadar capek, tapi berat. Seperti ada sesuatu yang menarik kakiku ke tanah. Aku berhenti, menepuk-nepuk sepatuku, mengira ada lumpur, kosong, bersih. Sela yang di belakangku juga berhenti. Ada apa, Ren? Nggak tahu. Kaki gua kayak ketahan. Bagas nyaut sambil ketawa. Biasa, mental tempe, baru juga nanjak dikit. Kami ketawa kecil, mencoba membuang rasa aneh itu. Tapi di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang nggak beres. Kami memutuskan camp di area datar, sebelum pos 5, namanya Savana Apui, kalau kata Indra. Saat tenda mulai didirikan, aku lihat sekilas, Dina dan Bagas saling berbisik sambil senyum-senyum. Aku berusaha positive thinking. Mereka mungkin cuma ngobrol soal logistik, tapi ada rasa aneh yang mengganjal di dada. Sesuatu yang entah kenapa bikin aku lebih nggak tenang dibanding suasana hutan gelap malam itu. Malam turun cepat. Suara alam seperti lenyap seluruhnya. Sunyi. Angin menggerakkan tenda kami pelan-pelan, seperti ada yang mondar-mandir di luar. Di dalam tenda, kami makan seadanya, mie instan dan kopi saset. Vina mendadak berkata tanpa menatap siapapun, "Kalau nanti ada yang manggil dari luar tenda, jangan dibalas ya." Semua diam. Aku pura-pura sibuk sama makanan. Malam itu aku susah tidur. Ada suara, seperti langkah kaki berputar di luar tenda kami. Bukan suara binatang, berat, teratur. Aku menahan napas. Mataku terpejam, tubuhku kaku. Dalam benakku cuma satu doa. Semoga ini cuma sugesti. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Langit di atas Savana Apui berwarna kelabu. Kabut tipis bergelayut di antara pepohonan. Suhu menusuk sampai ke tulang. Aku keluar tenda, mau cuci muka di aliran air kecil yang kami temukan semalam. Waktu kembali, aku melihat sesuatu dari kejauhan. Dina dan Bagas berdiri berdekatan di balik pohon besar. Terlalu dekat untuk ukuran teman biasa. Aku terpaku. Mereka kelihatan bisik-bisik, lalu sekilas aku melihat Dina memukul ringan dada Bagas sambil tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa yang biasa dia tunjukkan ke aku. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin cuma salah lihat. Mungkin cuma aku yang terlalu sensitif. Saat sarapan, suasana terasa kaku. Vina nyaris nggak bicara sama sekali. Sela dan Indra berusaha menjaga obrolan tetap ringan, tapi aku tahu mereka juga merasakan kejanggalan yang sama. Beberapa kali mata Vina bertemu denganku, lalu cepat-cepat berpaling. Seolah-olah dia tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Pendakian lanjut ke puncak. Makin tinggi jalur, makin berat. Vegetasi berubah jadi hutan lumut yang rapat, gelap dan basah. Langkah kami makin pelan. Nafas ngos-ngosan. Setiap napas menghembuskan uap putih dari mulut.
Di sebuah spot sempit sebelum area tanjakan Seruni, kami memutuskan istirahat. Indra lagi-lagi mengingatkan, hati-hati, jangan aneh-aneh di sini. Banyak cerita soal tempat ini. Bagas nyeletuk sambil ketawa. Tenang bro, kita kan anak baik. Aku hanya mendengus. Dalam hati, aku malah makin enggak tenang. Saat semua sibuk minum atau merapikan carrier masing-masing, aku memisahkan diri sebentar buat motret pemandangan. Aku cari angle bagus di antara akar-akar pohon yang menjulang. Itulah saat aku mendengar suara. Bukan suara hewan, bukan suara angin, tapi suara seseorang berbisik, "Pergi, pergi." Aku sontak berbalik. Kosong, hutan, kabut. Tubuhku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa diteror. Aku buru-buru kembali ke rombongan. Saat mendekat, aku lihat sesuatu yang bikin dadaku makin sesak. Dina dan Bagas lagi-lagi berdiri berdua, terlalu dekat tertawa kecil. Aku merasa ingin marah, ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Mungkin inilah yang disebut orang-orang dosa yang tak tersembunyi. Dan mungkin bukan cuma aku yang melihat, karena saat aku mendongak, aku melihat Vina berdiri agak jauh, memandang ke arah Dina dan Bagas dengan ekspresi ketakutan. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Hari itu langit mendadak gelap, padahal belum waktunya sore. Petir menggelegar di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kami sudah membuat sesuatu yang seharusnya tidak kami buat di Gunung Ciremai ini. Langit benar-benar berubah kelam, seolah-olah sore datang lebih cepat. Kabut turun tebal, menelan jalur pendakian di depan kami. Jarak pandang tinggal beberapa meter saja. "Jangan misah," seru Indra dari depan. Suaranya terdengar menggema, tapi cepat tenggelam dalam kabut berat itu. Kami bergerak pelan, berbaris rapat. Aku di belakang Dina. Tanganku sesekali menyentuh carriernya, memastikan dia tetap dalam jangkauan. Tapi di sela langkah yang berat, aku dengar lagi suara itu. Pelan, lirih, seperti bisikan di telinga. "Reno." Aku berhenti mendadak. Mataku liar mencari sumber suara. Yang kulihat hanya putihnya kabut, batang-batang pohon berlumut, dan siluet teman-temanku di depan. "Reno, sini." Nafasku memburu. Keringat dingin membasahi punggung. Aku tahu, aku harus abaikan. Aku ingat pesan Vina semalam. Kalau ada yang manggil, jangan dibalas. Dengan susah payah, aku melangkah lagi, bergabung ke barisan. Tapi aku sadar, ada satu hal yang ganjil. Suara itu menggunakan suara Dina. Tak lama setelah itu, Vina terjatuh. "Aduh," pekiknya. Kami semua langsung berhenti. Sela dan Indra cepat-cepat membantunya bangun. Kakinya keseleo ringan katanya. Tapi yang bikin kami semua merinding adalah ekspresi Vina. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Dia berbisik lirih ke aku saat aku bantu menahan lengannya. "Ada yang narik aku, Ren." Dari balik kabut, aku menelan ludah. Di tengah ketakutan itu, aku melihat ke arah belakang. Dan aku bersumpah, aku sempat melihat bayangan hitam berdiri di antara pohon-pohon, diam menatap kami. Kami memutuskan mempercepat perjalanan ke shelter berikutnya. Tak ada lagi yang bercanda, tak ada lagi tawa. Hanya suara langkah berat, deru napas, dan kabut yang seperti menempel di kulit.
Indra memimpin dengan waspada, sesekali memberi aba-aba. Bagas dan Dina tetap berjalan berdekatan, membuatku semakin diliputi rasa marah dan muak yang bercampur dengan takut. Sela diam saja sepanjang jalan, dan Vina, meski pincang sedikit, memaksa ikut melanjutkan. Akhirnya, setelah hampir 2 jam merayap dalam kabut pekat, kami tiba di area datar kecil. Indra bilang, disinilah biasanya pendaki bermalam sebelum summit attack ke puncak. Kami mendirikan tenda buru-buru. Suasana benar-benar mencekam. Bahkan api unggun kecil pun terasa dingin. Di dalam tenda, aku mendengar Vina berdoa tanpa suara. Bibirnya terus bergerak. Aku ikut berdoa dalam hati, berharap malam ini cepat berlalu. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu perjalanan kami sudah masuk ke fase yang tidak bisa diputar balik. Kami sudah mengusik sesuatu, dan yang lebih parah lagi, dosa-dosa kami sudah tercium oleh mereka. Malam turun cepat, lebih cepat dari biasanya. Kami semua berkumpul di satu tenda besar, saling menempel untuk mencari kehangatan. Indra sibuk mengatur logistik seadanya, sementara Vina terus memeluk lututnya, sesekali gemetar. Aku duduk diam, memperhatikan Dina yang duduk berdampingan dengan Bagas. Mereka saling curi pandang. Sekilas, aku melihat Bagas mengusap jari tangan Dina dengan ibu jarinya. Sentuhan kecil, tapi bagiku, rasanya seperti tusukan tajam di dada. Aku ingin bicara, ingin mengkonfrontasi, tapi suasana mencekam ini menahan lidahku. Ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa cemburu, rasa takut yang membuatku membisu. Sekitar tengah malam, gangguan itu datang. Suara langkah kaki, berat dan berderak mengelilingi tenda kami. Bukan satu, tapi seperti ada beberapa, berputar, mendekat, lalu menjauh, lalu mendekat lagi. Sela mencengkeram lenganku. Aku mendengar Vina berbisik berulang-ulang. Jangan lihat, jangan jawab, jangan lihat. Tiba-tiba, duk-duk-duk. Sesuatu menampar sisi luar tenda, keras, hingga seluruh tenda bergetar. Kami semua terkesiap menahan napas. Tak ada yang berani bergerak. Jantungku serasa mau meledak. Kemudian terdengar suara, Bagas, Bagas, keluar. Suaranya lirih, berat, menyeret. Bagas yang semula terlihat santai, kini pucat, tubuhnya kaku. Aku melihat dengan jelas, tangan Dina menggenggam lengan Bagas, menahan. Suara itu datang lagi, lebih keras. Bagas, kamu punya hutang. Aku menggigil, bukan hanya karena suara itu, tapi karena saat aku menoleh sekilas ke arah pintu tenda, aku melihat bayangan tinggi besar berdiri di luar, hanya dibatasi tipisnya kain tenda. Siluet itu bergoyang perlahan, seakan menunggu. Indra, dengan keberanian entah dari mana, berbisik tegas, "Jangan jawab, baca doa dalam hati." Kami semua menunduk, berusaha menahan suara napas. Tapi di sela ketakutan itu, aku melihat sesuatu yang lebih membuat hatiku hancur. Dina menangis dalam diam, wajahnya bersandar ke bahu Bagas. Bagas memeluknya erat. Seakan di dalam ketakutan ini, mereka saling mencari perlindungan. Bukan dari kami, bukan bersama kami. Mereka bersama hanya mereka. Suara-suara itu perlahan menghilang menjelang subuh. Kami tetap terjaga. Tak ada satupun yang tidur malam itu. Saat fajar mulai menembus kabut tipis, kami keluar dari tenda. Tanah di sekitar tenda penuh dengan jejak kaki,
tapi jejaknya aneh, lebih besar dari manusia, lebih dalam, dan mengarah berputar-putar di sekitar kami, seolah mengurung. Vina menutup mulutnya menahan tangis. Sela berpegangan pada Indra, tubuhnya gemetar hebat. Aku sendiri berdiri terpaku. Pikiranku kacau, antara amarah karena pengkhianatan Dina dan Bagas, dan ketakutan mendalam bahwa mereka sudah menandai kami. Bukan hanya mereka yang melihat dosa ini, penunggu gunung ini juga melihat, dan sepertinya mereka belum puas. Pagi itu, setelah sarapan seadanya, kami memutuskan untuk lanjut ke puncak. Walau tubuh lelah, mental koyak, dan mata merah kurang tidur, semua sepakat untuk cepat menyelesaikan pendakian ini. Perjalanan menuju puncak Ciremai terkenal berat. Tanjakan demi tanjakan seakan tidak ada habisnya. Kabut masih tebal, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Suasananya bukan cuma mencekam, tapi terasa menghakimi. Seolah setiap langkah kami diikuti tatapan tak kasat mata, menilai, mencatat dosa kami satu persatu. Di tengah jalur berbatu terjal, Bagas tiba-tiba jatuh tersungkur. Aku, Sela, dan Indra cepat-cepat menghampiri. "Aku kepleset," katanya, suara bergetar. Tapi aku bisa lihat, itu bukan cuma jatuh biasa. Di kakinya, tepat di betis, ada bekas lebam panjang, seperti bekas dicengkeram sesuatu. Dina menangis ketakutan. Ia berusaha membantu, tapi malah histeris saat melihat luka itu. Vina terus membaca doa, suaranya hampir tak terdengar. Indra berusaha tetap tenang. "Ayo, kita bantu dia jalan, sedikit lagi ke puncak." Kami semua saling bantu menopang Bagas, melanjutkan pendakian. Ketika hampir sampai di area puncak, di dekat batuan besar yang disebut Batu Tulis, gangguan itu mencapai puncaknya. Aku mendengar suara-suara, "Kembalikan, kembalikan kehormatan kami. Dosa dibayar." Langkahku limbung, nafasku memburu. Saat aku memandang ke sisi jalur, aku melihat sosok-sosok kabur. Tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri diam di antara kabut dan batu. Bukan cuma aku, Sela menjerit, "Lihat, ada orang!" Indra buru-buru menarik kami semua membentuk lingkaran kecil. Ia berteriak, "Pegangan tangan, jangan pisah." Saat itulah Bagas berteriak keras. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah ditarik paksa. Sepersekian detik, aku melihat tangan hitam besar mencengkeram carriernya. Aku spontan mengejar bersama Indra. Dengan sekuat tenaga, kami menarik Bagas kembali sambil berteriak bacaan doa yang kami bisa. Dina menjerit-jerit, suaranya parau. Akhirnya, setelah pertarungan menegangkan yang rasanya seperti berjam-jam, kami berhasil membawa Bagas kembali ke jalur. Bagas menangis histeris, wajahnya penuh luka goresan. Tubuhnya gemetaran parah, pupil matanya sempat terlihat membesar, kosong. Kami semua jatuh terduduk. Puncak Ciremai hanya beberapa ratus meter lagi, tapi semangat kami sudah terkuras habis. Indra dengan suara berat berkata, "Kita salah dari awal, kita bawa dosa ke tempat suci ini." Tak ada yang membantah. Aku hanya menunduk. Air mata bercampur keringat di wajahku. Aku tak kupat tahu benar. Dosa itu bukan cuma perselingkuhan, tapi juga kebohongan, keserakahan, dan mungkin niat-niat kotor yang sempat terlintas di antara kami. Gunung ini menuntut balasan. Tapi entah kenapa hari itu, mereka masih membiarkan kami hidup. Belum selesai. Kami akhirnya mencapai puncak, tapi tidak ada perayaan. Tidak ada foto-foto kegembiraan. Yang ada hanya kelegaan hambar.
dan perasaan bersalah yang berat seperti kabut yang tak pernah mau pergi. Dan aku tahu, dalam hati kecilku, harga yang harus kami bayar baru saja dimulai. Kami hanya bertahan sebentar di puncak. Tanpa banyak bicara, kami segera bersiap turun. Sinar matahari pagi seolah tak mampu menghapus kabut dingin yang membalut tubuh kami. Langkah kami berat, bukan karena jalur, tapi karena beban di dada masing-masing. Setiap suara desir angin, setiap gerakan bayangan pohon, membuat kami semua tersentak. Di tengah perjalanan turun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Vina, yang sejak semalam sudah terlihat lemah, tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, nafasnya pendek, cepat. Aku memanggil pelan, "Vina." Dia tak menjawab. Mata Vina melotot ke satu titik di antara pepohonan. Mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Sela mendekat, menyentuh bahunya. Tiba-tiba Vina menjerit keras, suara parau, bukan suara perempuan normal. "Kalian semua kotor," jeritanya menggema di tengah hutan. Kami semua mundur panik. Vina lalu mulai tertawa, tawa aneh yang menghantam telinga seperti paku. Dina menangis histeris. Bagas berusaha berdiri, tapi kakinya masih sakit. Indra cepat-cepat mendekat, mencoba memegang kepala Vina sambil membacakan doa. Aku ikut membantu menahan tubuh Vina yang mengamuk liar. Vina meraung, mengeluarkan kata-kata yang membuat darahku membeku. "Mereka milik kami. Kau tak bisa bawa mereka pulang." Indra berteriak, "Baca doa. Siapapun. Cepat." Aku, Sela, dan bahkan Dina mulai membaca sebisanya, campur aduk antara doa dan tangisan. Perlahan, Vina mulai melemas. Tubuhnya gemetar hebat, lalu pingsan di pelukan Indra. Kami semua terduduk di tanah, lelah, ketakutan setengah mati. Sela terisak. Dina memeluk dirinya sendiri, tak henti-henti bergumam minta maaf. Aku menatap sekeliling. Di balik kabut, aku merasa ada puluhan pasang mata menatap kami. Tak terlihat jelas, tapi terasa. Setelah beberapa menit, Vina sadar perlahan. Matanya kosong, tapi setidaknya dia bisa berjalan dibantu. Kami lanjutkan perjalanan dengan langkah makin berat. Tak ada yang bicara, tak ada yang berani. Hutan seperti menelan suara kami. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Beberapa jam kemudian, kami akhirnya keluar dari jalur hutan, mendekati pos pendakian. Saat melihat atap shelter kecil dari kejauhan, rasanya seperti melihat surga. Tubuh kami hancur, mental kami lebih hancur, tapi kami semua masih hidup. Kami kira semua sudah berakhir, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu, mereka membiarkan kami pergi dengan luka yang akan terus kami bawa seumur hidup, karena dosa tak pernah benar-benar hilang. Beberapa jam setelah keluar dari hutan, kami akhirnya tiba di base camp. Langit cerah, suara motor berlalu lalang. Tapi buat kami, semua terasa asing. Seakan dunia normal ini tidak mengenal horor yang baru saja kami alami. Kami tak banyak bicara. Bahkan saat naik mobil sewaan untuk pulang, suasana di dalam mobil sunyi, hanya diisi suara mesin dan napas berat. Aku duduk menatap keluar jendela, mencoba mengabaikan getaran emosiku. Dina duduk di depan, sebelah Bagas. Mereka tidak bergandengan tangan, tapi jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk dua orang yang pura-pura tidak bersalah. Sakit, tapi aku bahkan terlalu lelah untuk marah. Hari-hari setelahnya tidak lebih mudah. Malam pertama di rumah, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berjalan di jalur hutan yang sama, tapi seorang diri.
Setiap langkahku berat, dan dari balik pepohonan, aku melihat siluet-siluet tinggi besar, berdiri diam menatapku. Aku terbangun basah keringat, nafasku terengah-engah, dan aku tahu, aku tidak benar-benar sendiri. Sampai beberapa minggu setelahnya, aku sering merasa ada yang mengikutiku di rumah. Bayangan melintas di sudut mata, bisikan samar saat aku mau tidur. Aku tahu aku telah membawa sesuatu pulang. Dina dan Bagas, mereka akhirnya mengaku hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Perselingkuhan itu terjadi selama beberapa bulan sebelum pendakian. Aku sakit hati, marah, hancur. Tapi lebih dari itu, aku takut. Tak lama setelah pengakuan mereka, Dina mulai mengalami gangguan aneh. Badannya sering panas dingin tanpa sebab. Tidur selalu mimpi buruk. Mimpi diseret ke dalam kabut. Suara-suara menuntut balas. Sampai suatu malam, keluarganya harus memanggil orang pintar. Dina kesurupan hebat, berteriak menyebut-nyebut nama Reno, namaku, sambil menangis minta tolong. Bagas pun tak luput. Tubuhnya mendadak kurus, lesu, sering termenung, matanya kosong. Pernah satu kali, dia kabur dari rumah tengah malam, ditemukan pagi-pagi duduk termenung di pinggir jalan, kedinginan. Saat ditanya, katanya, "Aku dipanggil sama mereka." Orang tuanya akhirnya membawa Bagas berobat spiritual. Konon katanya, adalah penunggu yang ikut pulang bersamanya dari Ciremai, dan penunggu itu masih menuntut sesuatu yang belum dibayar. Sela, Vina, dan Indra, mereka juga terganggu, tapi tidak seberat Dina dan Bagas. Sela sering melihat bayangan hitam lewat di kamarnya. Vina beberapa kali pingsan saat beribadah. Indra yang paling kuat tetap tenang, tapi dia bilang, tiap malam ada suara ketukan 3 kali di jendelanya. Sedangkan aku mencoba bertahan, menerima bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang kehilangan orang yang aku sayangi, tapi tentang harga yang harus dibayar karena kesalahan-kesalahan yang kami bawa ke tempat suci itu. Gunung itu bukan cuma jalur hiking. Ciremai adalah tempat suci, tempat segala dosa akan diperlihatkan, dan kalau kamu tidak bersih, mereka akan menuntut. Sampai hari ini, setiap aku dengar suara angin kencang, setiap aku cium bau tanah basah, atau setiap aku lihat kabut tipis menari di jalan, aku kembali ke malam itu. Malam di mana dosa kami, yang tadinya tersembunyi, akhirnya dipanggil, dihakimi, dan tidak pernah benar-benar dimaafkan.